Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, nama saya Salsabila Zaira, bersama dua rekan saya, Rizky Maulana dan Rifki Zulfauji. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait mata kuliah pendidikan Pancasila, mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menerapkan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika selalu dikaitkan dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika ini pada umumnya akan membicarakan tentang nilai baik atau nilai buruknya perilaku seseorang. Etika menjadi hal penting nih, sebab menjadi pedoman hidup, sumber nilai, integrasi bangsa, serta landasan moral. Sebagai contoh, etika sebagai landasan moral ini akan diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah membangun kedamaian, serta saling bahu-membahu antar masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta suatu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, etika dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah etika umum. Etika umum ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar moral secara umum, yang nantinya akan memandu perilaku manusia secara umum, dari mulai mengajarkan manusia untuk bertindak atau berperilaku secara etis. Yang kedua adalah etika khusus. Dibandingkan dengan etika umum yang membahas tentang dasar-dasar moral, etika khusus sendiri ini akan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dasar dalam bidang kehidupan nih. Contohnya adalah etika yang harus dipenuhi oleh seorang profesional di bidang tertentu. Contohnya adalah wartawan, dokter, accounting, ataupun yang lainnya. Nah, etika ini juga bisa disebut sebagai etika profesi. Selanjutnya, terdapat 6 poin pengertian nilai menurut Lacy. Yang pertama, nilai utama dalam kehidupan dan sepanjang hidup. Yang kedua, nilai memiliki tindakan kebaikan. Yang ketiga, nilai dalam pembentukan identitas sebagai jati diri. Yang keempat, nilai yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, nilai yang digunakan oleh seseorang dalam berperilaku. Dan yang keenam, yang terakhir, nilai suatu objek yang memiliki hubungan yang penting. Baik, pembahasan selanjutnya tentang aliran etika dalam bidang filsafat. Hal ini mencakup dalam 4 etika, diantaranya yaitu etika keutamaan, etika teleologis, etika deontologis, dan juga etika Pancasila. Jadi, aliran etika dalam bidang filsafat mencakup berbagai pendekatan untuk memahami dan menilai moralitas serta tindakan manusia. Adapun beberapa contoh, aliran etika melibatkan penilaian berdasarkan konsekuensi, kewajiban moral atau aturan pembentukan karakter moral, serta prinsip-prinsip yang dapat diterima melalui perjanjian sosial. Setiap aliran menawarkan perspektif unik dalam membahas pertanyaan-pertanyaan etika dan memberikan dasar untuk memahami kebenaran atau keburukan manusia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada beberapa nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama, pengertian nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Sedangkan keputusan merupakan luapan emosional dari si penilai sebagai bentuk label yang objek yang dinilai. Yang kedua ada hierarki nilai. Dalam konsep penilaian terdapat hierarki nilai yang mempertegas bahwa adanya nilai itu bergantung pada sudut pandang individu manusia pada suatu objek yang dinilai. Dan yang ketiga ada pengertian moral. Moral sendiri merupakan suatu perwujudan dari aturan-aturan serta prinsip kebenaran yang sebelumnya sudah ditentukan melalui persepakatan. Dan yang terakhir ada pengertian norma. Hubungan antara nilai moral dan norma adalah keterikatan nilai moral dan norma merupakan
bentuk kenyataan yang harus ada dan dipelihara sepanjang hidup manusia. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika ada 5. Yang pertama dekadensi moral, yang kedua korupsi, yang ketiga pembangunan dan akan perkembangan, yang kelima terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, dan yang kelima banyak terjadi bencana nasional. Nah, yang pertama dekadensi moral. Dekadensi moral adalah suatu kondisi di mana terjadi kemerosotan atau kemunduran moralitas suatu masyarakat. Ketika terjadi masuknya budaya dan globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, generasi muda yang tidak siap menerima budaya dan teknologi ini mengakibatkan moral menjadi menurun, bahkan kehilangan arah. Yang kedua, korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang akan merugikan negara dan rakyat. Pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Untuk itu, sebagai pemangku kekuasaan harus melihat nilai-nilai Pancasila sebagai nilai etika dan moral. Yang ketiga, pembangunan akan berkembang. Pancasila sebagai sistem etika menyadarkan akan pentingnya kesadaran dalam membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan. Pajak sebagai anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tentunya diperlukan pemerintah untuk pembangunan. Yang keempat, terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia sehingga terjadinya banyak pelanggaran HAM di Indonesia sehingga jadi banyak kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang kelima, banyak terjadi bencana nasional. Bencana nasional di Indonesia terjadi selain karena gejala alam, terjadi juga karena perusakan lingkungan oleh masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, keindahan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Namun nilai-nilai tersebut sering diabaikan sehingga muncul bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan erosi. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis, yang kedua ada sumber sosiologis, dan yang ketiga ada sumber politik. Sumber historis. Keberadaan Pancasila pada zaman Orde Lama dapat dipahami dari catatan sejarah bahwa Pancasila sebagai sistem etika belum sampai atau belum masuk dalam sistem. Di era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika pudar dengan praktek kekuasaan yang hanyut dalam bentuk pelanggaran etika politik. Hal ini dapat dilihat bahwa pelanggaran masa lalu masih meninggalkan bekas luka hingga sekarang. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pancasila dipandang dari kajian sosiologis dapat dipahami sebagai sistem etika yang berkembang pesat di kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnik, suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang agama, suku, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, sumber politik. Keberadaan Pancasila sebagai sistem etika dilihat dari sumber politik bahwa terdapat dalam norma-norma dasar yang dijadikan pedoman dalam menyusun setiap kebijakan. Dalam memaknai etika politik, tidak memaknai subjek manusia sebagai kepentingan sosial dan negara, melainkan menitik beratkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia dan beradab. Etika politik dibangun dan diperkokoh atas dasar kepercayaan argumentatif yang kuat, rasional, serta objektif dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang menjadi tujuan bersama.